Beberapa hari lalu, publik dihebohkan dengan deklarasi Anies Baswedan yang dicalonkan menjadi capres Partai Nasdem. Namun, jauh sebelum berita ini beredar, nama Najwa Shihab sudah lebih dahulu dikaitkan dengan kursi nomor 1 Republik ini. Kecerdasan serta ketegasan dalam menghadapi setiap permasalahan hingga sikap pro-rakyat yang ditunjukkan Najwa Shihab menjadi nilai plus tersendiri di mata masyarakat. Meskipun masih berstatus rumor semata, mungkinkah Najwa Shihab mencalonkan diri dan cetak sejarah jadi presiden wanita kedua selanjutnya? Nah, berikut kami sajikan 7 bukti Najwa Shihab punya modal untuk jadi RI 1 yang bisa jadi bahan pertimbangan masyarakat. Yuk simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Masa sekolah. Lahir di Makassar, Najwa Shihab merupakan anak dari ulama sekaligus pejabat negara Quraisy Shihab dengan sang istri Fatmawati. Berasal dari keluarga yang sangat agamis, membuat Najwa kecil dimasukkan ke Taman Kanak-kanak TK Al-Quran. Beberapa tahun kemudian, ia kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah sejak tahun 1984 sampai tahun 1990. Setelah itu, ia masuk ke SMP Al-Ikhlas Ceruk Purut, Jakarta Selatan dan lulus pada tahun 1993. Hingga pada saat itu, Najwa melanjutkan pendidikan ke Seman 6 Jakarta. Disinilah berkat kecerdasannya, Najwa sempat menjadi perwakilan dalam sebuah program pertukaran pelajar dari program American Field Service (AFS). Kuliah. Karena prestasi memukaunya saat menempuh pendidikan SMA, membuat Najwa lulus seleksi perguruan tinggi negeri (PTN) di Universitas Indonesia. Ia memilih jurusan hukum sebagai program studinya saat itu. Uniknya, saat masih berstatus sebagai mahasiswa hukum, Najwa Shihab pernah magang di divisi berita RCTI, Raja Wali Citra Televisi Indonesia, yang notabene tidak sesuai dengan jurusan yang dia jalani. Disinilah awal mula timbulnya kecintaan Najwa terhadap dunia jurnalistik. Hingga pada tahun 2000, ia lulus dan mendapatkan gelar sarjana hukum. Karir. Usai lulus dari Universitas Indonesia, di tahun 2001, Najwa Shihab justru memulai karir di dunia jurnalistik di stasiun Metro TV. Di stasiun TV milik Surya Paloh itu, ia awalnya bertugas sebagai reporter lapangan. Akhirnya, meningkat seiring berjalannya waktu setelah dirinya dipromosikan menjadi pembawa berita news anchor, di mana saat itu ia membawakan beberapa acara berita seperti Prime Time, Suara Anda, hingga memiliki acara sendiri bertajuk Mata Najwa di tahun 2010. Bisa dikatakan, di acara inilah nama Najwa Shihab mulai dikenal. Gaya bicara elegan hingga kritik tajam yang ditujukan kepada setiap pihak demi mencari satu kebenaran benar-benar membuat acara satu ini begitu disukai setiap kalangan. Namun sayang, setelah 10 tahun berkarir di Metro TV, pada tahun 2017, Najwa Shihab mengundurkan diri dari Metro TV yang sudah membesarkan namanya. Akan tetapi, secara mengejutkan pada tahun 2018, Najwa kembali tampil di Trans 7 menjadi presenter Mata Najwa di jam yang sama seperti saat di Metro TV. Di tahun itu juga, Najwa Shihab bersama 2 rekannya mendirikan perusahaan di bidang digital konten bernama PT Narasi Citra Sahwahita. Akan tetapi, pada 2021, acara Mata Najwa berpindah ke platform digital melalui kanal YouTube milik Najwa dan situs website Narasi TV mulai 2022 hingga sekarang. Kritis dalam hal kebenaran. Pada 2020 lalu, sempat geger aksi Puan Maharani yang mematikan mic seorang anggota dewan saat rapat pengesahan RUU Cipta Kerja. Hal tersebut lantas disindir secara halus oleh Najwa pada acara Mata Najwa bertajuk Di Balik Kejar Tayang UU Cipta Kerja Oktober 2020 lalu, di mana saat itu Najwa tengah berbicara dengan narasumber. Dengan santainya, Najwa menyatakan kalau dirinya tidak akan mematikan mic narasumbernya ketika sedang bicara.
Bahkan, ada satu momen di mana narasumber mengalami kendala jaringan hingga membuat komunikasi keduanya terputus. Lagi-lagi, dengan gayanya, Najwa berkata bahwa itu adalah kesalahan teknis dan bukan karena sengaja dimatikan oleh dirinya. Alhasil, banyak netizen yang kemudian kagum akan keberanian Najwa dalam menyuarakan pendapat tersebut. Kasus yang dibongkar. Selain dikenal sebagai sosok yang kritis, Najwa Shihab dalam karirnya banyak membongkar kasus besar di negeri ini. Seperti pada Juli 2018 lalu, dalam acara Mata Najwa episode Pura-Pura Penjara, Nana, sapaan akrab Najwa, berhasil membongkar sel mewah yang ditempati para napi koruptor. Dalam acara yang disiarkan secara live di TV itu, Najwa secara eksklusif memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana keadaan yang sesungguhnya di Lapas Sukamiskin yang dianggap seperti hotel berbintang karena memiliki banyak fasilitas seperti TV, iPad, laptop, hingga sound system. Kabarnya, para terpidana korupsi itu harus merogoh isi rekening sebesar 200 juta rupiah hingga 500 juta rupiah demi mendapatkan fasilitas tersebut. Penghargaan. Sepanjang kiprah sebagai seorang jurnalis hingga aktivis media sosial Indonesia, Najwa banyak sekali memiliki penghargaan yang mungkin tidak terhitung jumlahnya. Di antaranya menjadi jurnalis terbaik Metro TV 2006. Lalu, 3 kali meraih penghargaan Panasonic Gobel Award dalam kurun waktu 2015-2019. Najwa juga pernah menerima National Award for Journalistic Contribution to Democracy tahun 2019, hingga meraih Australian Alumni Award for Journalism and Media di tahun 2019. Sosoknya yang cerdas serta berani dalam memberantas kejahatan membuat Najwa Shihab memiliki ruang tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Dengan modal yang dimiliki itu, kira-kira bagaimana peluang Najwa naik jadi capres andai kata nantinya mencalonkan diri? Jangan lupa tulis di kolom komentar. And see you next video. Bye-bye.